Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'du, anak-anakku sekalian yang semoga selalu Allah rahmati dan Allah sayangi kita seberitaan. Semoga Allah selalu memberikan rasa cinta dan ridhanya kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang Allah cintai dengan cinta yang mendapatkan jalan keselamatan bagi diri kita bersama-sama nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran tentang pendidikan agama Islam dengan tema demokrasi. Yang kemarin sudah kita pelajari secara bersama-sama tentang hukum-hukum demokrasi dan pendapat ulama tentang demokrasi. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tentang materi demokrasi. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang demokrasi, alangkah baiknya agar anak sekalian semuanya untuk bersama-sama membaca Al-Quran, menghayati maknanya, mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan di pagi hari ini. Boleh anak-anak sekalian yang misalnya sekarang dalam proses menghafal Quran, tahfidz, itu melanjutkan hafalannya sebelum kita belajar Al-Quran, memurajaah hafalannya boleh, atau membaca surah yang dia mudah untuk membacanya. Tapi untuk hari ini Bapak ingin mengajak kalian untuk membaca Quran surah Al-An'am ayat 113 sampai 117. Mudah-mudahan kita dapat mentadabburi ayat ini dan mudah-mudahan ini menjadi pahala di pagi hari yang cerah ini. Sambil anak-anak sekalian silahkan dibuka Qurannya, boleh Quran surah apapun yang memudahkan kalian. Jika ingin mengikuti Bapak, silahkan buka Quran surah Al-An'am ayat 113 sampai 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Artinya silahkan anak-anakku baca sekalian, dan poinnya adalah bahwa sesungguhnya jika kita hidup di dunia ini ingin mencari ridha Allah, ingin mencari kebenaran, maka berhukumlah, berkesesuaianlah dengan syariat yang Allah turunkan melalui Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita beraninya mencoba untuk membuat syariat selain dari syariatnya Allah, membuat hukum selain hukumnya Allah. Sempurna sudah Allah turunkan syariat ini. Sempurna sudah Rasul sampaikan syariat ini kepada umat muslim, umat Islam untuk diamalkan. Dan tidak perlu kaum muslimin untuk mendiskusikan
apakah ini dibuat hukum aturan baru atau tidak. Karena cukuplah, sempurnalah hukum syariat yang Allah ajarkan. Dan jangan coba-coba untuk kaum muslimin, umat Islam, mengikuti syariat-syariat orang-orang kafir. Syariat-syariat yang banyak dijalankan oleh orang-orang kafir yang menurut mereka benar, sebetulnya itu adalah salah. Karena yang benar itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah, Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan mentadabburi ayat ini, dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ayat tentang demokrasi yang kemarin Bapak suruh kalian untuk menulis, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 159. Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Artinya Al-Quran, ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu mensyariatkan kita untuk bermusyawarah atau berdemokrasi. Tapi dalam hal apa saja kita buka. Jadi di dalam Islam itu, di demokrasi di dalam Islam itu, anak-anak sekalian, boleh, tidak dilarang. Nah, boleh. Kalau kita membaca tentang pendapat-pendapat ulama itu boleh. Tapi dengan catatan. Yang pertama, demokrasi di dalam Islam itu harus berkaitan hanya untuk masalah keduniaan. Tidak boleh untuk masalah akhirat. Misalnya, ketika Allah mengatakan di akhirat itu hanya ada surga dan ada neraka. Lalu kita berdemokrasi misalnya, bermusyawarah dengan teman-teman kita bahwa kalau misalnya pahalanya sama dengan dosanya gimana? Dan lain sebagainya. Apakah mungkin ada tempat selain surga dan neraka? Nah itu misalnya. Tidak. Tapi kita berdiskusi, berdemokrasi, bermusyawarah itu dalam hal keduniaan. Misalnya, ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, dalam proses menjalankan perusahaan itu, hal marketingnya bagaimana, cara penyalurannya seperti apa, ekspedisi apa yang digunakan dan sebagainya. Maka silakan itu berdemokrasi, bermusyawarah. Nah, tentu dengan tanpa melanggar syariatnya Allah. Yang kedua, bersifat keumuman, bukan bersifat pribadi, apalagi membahas pribadi orang. Misalnya si A punya aib apa misalnya? Minum khamar, mabuk. Lalu kita merasa teman A, kita diskusikan misalnya A ini. Kita musyawarahkan. Ini kira-kira A ini kita kawan nikah kada lagi. Ini kira-kira A ini kita jadikan kasta berapa. Nah itu membahas tentang orang individual, maka tidak boleh. Apalagi A-nya tidak ada, maka disebut dengan ghibah. Apalagi dalam permusyawarahan kalian misalnya membahas si A tadi tidak benar faktanya, maka itu disebut dengan fitnah. Dan dua-duanya mengandung dosa besar. Yang apabila
apabila ditimpakan kepada manusia di akhirat nanti, mereka akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar kepada si A. Bahkan mungkin dosa si A yang minum khamar tadi, dengan gibah yang dilakukan atas dasar demokrasi dengan teman-temannya tadi, itu bisa jauh lebih besar penyesalannya yang dilakukan oleh teman-teman yang menggibah atau memfitnah tadi, menghinakan misalnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, paham ya? Bisa jadi kita nanti dengan si A itu, padahal si A tadi pendosa nih, bisa jadi dengan si A, orang-orang yang menggibahnya tadi atas asas demokrasi, itu nanti yauma yafirrul mar'u min akhi, dia lari dari si A tadi. Nah, bisa lari karena khawatir akan tuntutan si A gara-gara pembahasannya tentang individu. Maka harus bersifat keumuman, maslahat bersama atau mafsadat bersama. Misalnya dalam hal perang, itu kan bersama-sama itu mempertahankan negara. Maka perlu demokrasi di sana, perlu musyawarah. Misalnya dalam hal membangun sekolah, membangun musola, itu silakan berdemokrasi. Ini bentuk masjidnya seperti apa. Nah, itu jelas lah. Berikutnya, demokrasi dalam Islam itu dibolehkan selama tidak membahas tentang ibadah dan akidah. Misalnya nih contoh, tadi membangun masjid atau musola, boleh dalam bentuk arsitektur apapun, itu silahkan didiskusikan karena itu masalah dunia. Boleh pakai kubah atau tidak, boleh pakai pakai mikrofon, pakai toa atau tidak, boleh pakai keramik atau pakai kayu dan lain sebagainya, silahkan diskusikan. Tetapi urusan ibadah yang berkaitan misalnya dengan kiblat, itu tidak boleh didiskusikan. Misalnya nih, ini kita kiblatnya ke Ka'bah terus nih, kita ganti ke Masjidil Aqsa. Lah, kada boleh. Haram. Karena itu berkaitan dengan ibadah. Tidak boleh didiskusikan. Atau misalnya, kita boleh membangun masjid tadi hendak mewah atau hendak minimalis atau dan lain sebagainya, silahkan. Tapi kalau misalnya di dalam masjid itu lalu digabungkan dengan tempat peribadatan yang lain, maka itu haram. Karena itu berkaitan dengan akidah. Nah, paham tak lah? Jadi yang pertama, demokrasi Islam itu harus berkaitan dengan keduniaan. Tidak boleh menyentuh ranah akhirat. Karena akhirat mempunyai dalil qat'i yang sudah Allah tetapkan. Biarlah itu menjadi urusan ulama dan kita menjalankannya. Yang kedua, bersifat keumuman. Jangan sampai membahas pribadi-pribadi orang dalam tanda kutip, yang walaupun orang itu dalam pandangan kita adalah kurang baik. Nah, jadi jangan didiskusikan, jangan dimusyawarahkan. Si A tadi, si A yang ketiga, tidak dalam masalah ibadah dan akidah. Karena ibadah dan akidah itu sudah ada tuntunan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita. Maka haram bagi kita mendiskusikan, bermusyawarah berkaitan dengan ibadah dan akidah yang baru, atau dikenal dalam Islam disebut dengan bid'ah, ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita menjalankan demokrasi? Yang pertama, harus dimiliki. Kita sebagai muslim itu harus melekat di dalam diri kita. Ketika kita ingin melakukan demokrasi itu harus mempunyai sikap lemah lembut. Tidak boleh keras kepala. Ketika kita berpendapat A, sampaikan dengan lemah lembut. Ketika ada orang menyatakan B, kita tidak keras kepala dengan pendapat kita saja. Mati. Itu berkaitan dengan dunia. Jelas lah. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Walaupun misalnya pendapat orang lain itu menurut kita buruk, grade-nya rendah, kualitasnya kurang baik. Misalnya, berdasarkan ilmu yang kita miliki itu tidak sesuai. Tidak. Tetap hargai pendapat orang lain.
bahwa kita menyampaikan pendapat, sebaliknya silakan. Itu bagus. Itu sampaikan argumentasinya, silakan. Tapi dengan lemah lembut. Tidak menolak pendapat orang lain secara mentah-mentah. Berikutnya, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang ketiga, jadi ketika pendapat itu misalnya kontradiktif antara kita dengan dia dalam hal bermusyawarah tadi, berdemokrasi tadi, maka kita harus berlapang dada menerima pendapatnya. Tidak boleh lalu kita mencampakkan pendapatnya, apalagi menghina pendapatnya beserta dengan orangnya. Tidak boleh. Kita harus tetap berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang ketiga, yang keempat, memohon ampun untuk saudara yang bersalah. Boleh jadi misalnya dalam diskusi, dalam demokrasi, dalam musyawarah itu, pendapat saudara kita itu melanggar tatanan-tatanan demokrasi yang tidak sesuai. Maka kita seyogianya atas saudara muslim itu tetap memberikan saran-saran yang lemah lembut dan tanpa sungkan untuk misalnya jika sekiranya kawan-kawannya itu salah untuk memohonkan maaf. Mohon maaf, saling memaafkan lah intinya. Yang kelima, menerima keputusan bersama jika keputusan itu sudah ditetapkan, diiyakan, atau misalnya karena tidak bisa ditetapkan dan diiyakan langsung, sistem diundi misalnya, bukan diundi mengambil keputusan suara terbanyak atau lain sebagainya lah dengan cara-cara demokrasi yang dibolehkan. Maka ketika keputusan itu sudah keluar, ketika keputusan itu sudah ditetapkan, terima dengan lapang dada, walau itu bukan pendapat kita yang pada akhirnya dijadikan sebagai keputusan bersama. Boleh jadi itu pendapat kawan kita, boleh jadi itu pendapat lawan bicara kita. Tetap ketika itu sudah dijadikan sebagai keputusan bersama, maka kita harus menerima keputusan bersama itu dengan lapang dada. Yang keenam, menerima keputusan dengan bertawakal kepada Allah. Perlu anak-anak ketahui bahwa jika sekiranya kaum muslimin itu sudah memutuskan secara bersama, jika sekiranya kaum muslimin itu sudah memutuskan sesuatu itu dengan sesuatu yang bersama, setelah saling berdiskusi panjang lebar, setelah mereka bisa saling menghargai pendapat saudaranya, maka keputusan itu insya Allah adalah keputusan terbaik. Walau hasilnya buruk, tidak sesuai dengan kita, tetapi pasti ada hikmah besar di dalamnya. Maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keputusan yang sudah disepakati. Bukankah perang Uhud yang kemarin Bapak ceritakan, itu adalah pendapat Rasul versus pendapat para sahabat muda. Dan ketika dalam diskusi itu Rasul mengalah terhadap pendapatnya lalu menerima keputusan para sahabat muda. Dan ternyata qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Dalam perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Tetapi dalam peristiwa itu banyak sekali hikmah yang didapatkan oleh kaum muslimin atas kekalahan yang mereka terima. Amat sangat banyak hikmah-hikmah yang Allah berikan karena keputusan itu diambil secara bersama-sama. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kita harus menolak segala diskriminasi. Tidak boleh dalam demokrasi itu, kalau misalnya kita ingin menang, lalu kita menyebut kejelekan seseorang, bukan menyebut tentang pendapatnya, membahas tentang pendapat seseorang. Si B misalnya matanya buta, tangannya cacat, kakinya buntung, misalnya badannya hitam dan lain sebagainya. Ketika dia berdiskusi dan kita juga mengeluarkan pendapat kita, lalu kita haram hukumnya untuk membantah pendapat si B atau untuk mengkanter pendapat si B tadi dengan cara memburukan si B. Haram hukumnya. Menyebut dia hitam misalnya, pendek, buta, cacat dan lain sebagainya. Haram hukumnya. Haram.
Walaupun si B tidak tersinggung. Misalnya kita nih kan, wah buta melihat kade, kayak apa pendapatnya pasti salah. Kade tersinggung, tetap haram. Tetap tidak boleh. Ada boleh. Bahkan di dalam Islam menjaga hati kaum muslim itu sangat detail Allah memberikan gambarannya. Bukankah di dalam Quran surah Abasa Allah menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam atas tindakan beliau yang sebetulnya tidak menyakiti sahabat. Dalam Quran surah Abasa Allah berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam, tidak senang akan datangnya seseorang yang buta matanya kepada Nabi. Jadi saat itu Rasulullah SAW sedang berdiskusi dengan Umayyah bin Khalaf serta kroninya yang kafirnya Masya Allah tingkat tinggi itu. Nah, yang andai kata Rasul mereka itu beriman, maka hampir setengah dari penduduk Mekah akan beriman. Karena begitu besarnya pengaruh mereka. Nah, lalu ketika itu datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta matanya, yang kumal badannya, yang mungkin yang mungkin sangat tidak layak disebut sebagai manusia. Maksudnya itu yang tidak layak dia itu dalam hal disandingkan dengan Umayyah bin Khalaf. Karena pakaian yang sangat kotor yang dimilikinya. Yang kotor lah yang dimilikinya. Lalu Rasul bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Yang padahal Abdullah bin Ummi Maktum tidak melihat Rasul karena buta. Yang seharusnya secara logika kita, Rasul tidak mengucapkan Abdullah bin Ummi Maktum itu buta, tapi beliau hanya bermuka masam karena rasa tidak enak ketika Rasul berdiskusi dengan Umayyah bin Khalaf. Abdullah bin Ummi Maktum datang, maka Rasul bermuka masam. Ditegur oleh Allah. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum tersinggung tidak? Tidak. Kenapa? Karena Abdullah bin Ummi Maktum tidak melihat Rasul dalam wajah Rasul itu bermuka masam. Karena Abdullah bin Ummi Maktum buta. Tetapi itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Abasa. Maka anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kita menunjukkan rasa diskriminasi kita kepada lawan bicara kita dalam hal baik itu berdiskusi, berdemokrasi, bermusyawarah dan lain sebagainya. Itu kira-kira anak sekalian. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita sahabat, sehingga kita terus selalu meningkatkan kebaikan, selalu meningkatkan ilmu yang kita dapatkan, selalu berusaha untuk bertawakal kepada Allah dan selalu berusaha untuk menjadi manusia pilihan yang mudah-mudahan itu menjadikan kita dicintai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.